Akhirnya aku di sini tinggal di bengkel. Oh. Jadi kerja di bengkel mobil. Bengkel cat, terus habis itu jadi cleaning service. Serius. Aduh, halo YouTube, apa kabar? Ketemu lagi di channel gua Mix by JM. Kali ini episode dibayar tuh di balik layar. Episode kali ini gua beruntung banget dikasih kesempatan ketemu one and the only Piu Padi apa sih? Piu Padi. Tapi pergi. sekarang Piu Padi Reborn, karena Piu Padi Padi Reborn kan PPR bukan ya? PPR. Jadi dapetin waktunya susah dan ini memang orang istimewa sekali. Karena pertama istimewanya karena ya udah tahu semua ya, produser, pencipta lagu, hit semua lagi dan bekas bos gua juga. Jadi gua pernah kerja sama bapak ini juga. Piye kabarnya, Pak? Apik, Pak. Apik ya. Waduh, luar biasa ya. Ini ada yang tahu nggak bahasa Jawa ini? Wis ngomong Jawa apa bebas. Sembarang ya, oke. Mestinya ada lah ya. Iya. Karena ya rata-rata lagian aku juga biasanya Jawaan juga santai. Yes, pokoknya apa yang keluar apa sing metu lah ya. Iya, benar. Ini juga bukan interview, Pak. Aku bukan wartawan. Jadi ngobrol-ngobrol. Tapi aku siap-siap jawab ini soalnya kan banyak gosip-gosip yang harus aku luruskan. Enggak. Enggak usah lah. Jadi klarifikasi ya. Klarifikasi loh, ini sebenarnya ajang klarifikasi. Piye Pak iki pandemi iki, Pak? Pandemi thanks God ya, kita blessing in disguise saja. Okay. Jadi karena pandemi akhirnya kita acaranya jadi banyak kan yang virtual. Terus okay. habis itu yang kedua kita pas awal pandemi itu kita punya program spesial di Net TV. Itu namanya acaranya Padi Reborn juga ya. Jadi itu talk show sambil main musik, sambil ada ngundang bintang tamu, terus cicat dan segala macamnya. Dan itu kita reguler setiap minggu. Setiap minggu ya. Jadi ya kita punya kewajiban setiap minggu syuting. Tapi virtual ya. Enggak, kalau yang net enggak. Kalau net enggak. Net tapi itu kita pre-record. Jadi okay. direkam, terus habis itu baru ditayangkan nanti. Tapi yang penting duitnya enggak virtual. Amin. Kalau duitnya virtual juga repot. Terus berarti selain syuting virtual. Tak dengar-dengar sampean masak juga ya? Iya. Masak itu sebenarnya emang dari dulu. Aku tuh baru sadar ternyata waktu kecil pas masih umur berapa ya? TK, SD lah. Sering dimintain ibu, mama aku untuk bantuin masak. Jadi mama masak rawon ya. Rawon, ayo motong-motong. Jadi motongin dagingnya. Habis itu kalau masak selat Solo tau kan? Selat Solo itu motongin itunya, ngupasin wortel, terus motongin buncis. Udah terbiasa dari kecil udah suka motong-motong gitu. Terus SMP nggak mungkin lah, udah ribet sama dunia sendiri. SMA juga begitu. Kuliah juga apalagi. Tapi pas kuliah tuh karena kan sering tinggal sendiri, jadi masak sendiri kadang. Lapar gitu masak sendiri dan itu otomatis aja. Terus baru kemarin karena pandemi, aku harus ke Surabaya karena ART-nya ibu itu sakit keras banget sampai akhirnya harus meninggal. Terus aku harus nemenin ibu. Di situlah aku akhirnya masak. Karena nggak ada pembantu, nggak ada siapapun, nggak ada ART, ya udah aku masak aja. Nah, waktu aku masak aku suka post. Masak ini. Dan aku juga nggak spesial belajarnya juga dari YouTube, dari googling, dari internet, belajar aja. Terus ikut kursus online, bayar kan, habis itu dikirimin linknya, habis itu nonton gitu. Wah gila gitu. Ya. Itu aja, terus habis itu aku post aja, akhirnya banyak yang tahu aku masak gitu. Tapi ada berencana terus buat gawe restoran apa piye gitu enggak? Restoran sih mungkin enggak dalam jangka waktu dekat ini ya, karena repot banget. Aku juga lagi banyak kegiatan. Terus lalu yang kedua, aku kemarin nyoba online. Tapi begitu aku mau
start online-nya kok jadwalnya kok apa namanya gini terus. Jadi waduh ntar aku malah dikomplain sama yang pesen nih. Enggak ada, jadi aku kirim-kirim aja. Oh iya. Wah gila. Apa bedanya musik dan masak? Ada persamaan? Sama. Masa sih? Sama. Kalau aku lihat sama. Samanya di mana? Samanya kita sama-sama pakai perasaan. Oke. Baperan ya. Loh, iya. Kadang ada orang yang bilang gini, kalau masak apa lagi suasana hatinya lagi nggak enak, rasanya bisa nggak enak, bisa kasinan gitu. Tapi karena kita udah terbiasa seperti itu nggak ngerti. Kita udah biasa produksi. Kita kalau produksi kan nggak boleh gitu. Jadi harus kalau pedes EQ-nya tambah gitu. Iya benar juga ya. Tapi Pak gini Pak. Aku sih yang pengen tak tanya sebenarnya mungkin kalau latar belakang gimana seorang Piyu. Itu kayaknya bisa oke lah ya. Maksudnya tinggal di browsing udah pasti banyak. Justru aku pengen takon lagu-lagumu kan hits semua nih. Itu piye sih caranya, apakah gimana sih maksudnya dulu itu awal-awal pertama itu bikin lagu itu yang keluar apakah nadanya dulu terpengaruh oleh beat kah atau apa piye Pak? Apa terpengaruh suasana hari itu? Aku itu memang nggak tahu ya, kayak aku ya blessing banget sih. Aku itu diberi karunia, diberi gift, diberi talent itu mudah banget untuk mengadaptasikan sesuatu ke dalam nada. Jadi mengadaptasi sesuatu dalam nada, imajinasi ataupun dalam nada. Jadi contohnya gini, umpamanya aku lagi tidur atau lagi dalam mimpi gitu. Kebangun karena ada ada bayangan, aku ada cerita begini. Terus aku bisa masuk ke situ, rasa sedihnya apa segala macam aku bawain di situ. Ataupun kadang aku bisa keluar lewat mimpi juga. Jadi dalam mimpi itu aku mendengar suara. Suara ini. Jadi gini, nada benar-benar nada. Jadi umpamanya ini ada satu lagu judulnya Rencana Besar. Itu aku inspirasinya dari mimpiku. Aku nonton ada TV, terus habis itu waktu itu Guns N' Roses lama banget vakum, nggak ada keluar album. Terus habis itu di TV itu terus ada yang bilang itu lagunya Guns N' Roses yang baru muncul tuh. Terus habis itu ada si Axl Rose di dalam TV itu lagi nadanya kan ada Axl banget. Itu aku dengar. Habis itu di situ ada gambarnya kelinci, terus ada kursi dan pokoknya itu aku ingat banget. Terus habis itu aku bangun langsung aku nyanyiin nada itu, nyanyi. Terus akhirnya jadi lagu itu Rencana Besar itu. Jadi instan banget ya. Maksudnya instan tuh bukan instan yang gimana, tapi dapat inspirasi langsung keluar dia nadanya. Iya, bisa kayak gitu. Ataupun juga aku jadi makanya banyak yang nanya aku, Mas Piyu, inspirasi bikin lagu dari mana sih? Dari lirik, dari nada, atau dari musik, atau dari mana sih? Aku bilang aku bisa semuanya bisa. Semua bisa ya. Jadi bisa dari nada dulu, atau mungkin dari nada dan lirik juga bisa. Kayak lagu Kasih Tak Sampai itu semua keluar barengan. Jadi umpamanya liriknya tetaplah menjadi bintang di langit agar cinta kita, itu bisa aja keluar. Langsung jadi satu. Dan udah keluar begitu aja. Tapi pernah nggak terinspirasi seperti itu mentok misalnya cuman sampai verse 1 atau mentok di ref gitu? Pernah juga? Bisa, pernah. Ada yang lama. Dan itu makanya itu tadi kan mungkin giftku kan, mungkin talentku adalah di situ aku bisa mengadaptasikan sesuatu ke dalam nada gitu. Tapi ada juga yang aku emang ada begitu, terus habis itu mentok. Terus habis itu ngapain ya udah tak stop dulu aja. Terus aku change lagi yang lain, bikin lagi yang lain. Iya. Jadi jangan itu dulu, change lagi yang lain, bikin lagi yang lain. Akhirnya nanti suatu ketika yang lagu itu aku lanjutin lagi. Ada apa juga. Kadang gitu. Kadang ya udah ya. Udah, terus habis itu itu cari lagi. Ntar gini akhirnya nyambung. Jadi contohnya lagu Terbakar Cemburu. Bakar Cemburu itu idenya dari melodi lagu. Dari main gitar. Karena aku gitaris kan, jadi aku main gitar gini. Tahu ada intronya. Udah gitu, terus habis itu baru songnya. Aku terbakar cemburu buta, tak bisa ku padam amarah di hatiku. Ini gitu stop. Itu apa ya? udah stop aja dulu, ntar cari yang lain. Habis itu aku mikir yang lain, dan biasanya udah banyak kan lagu-lagunya udah banyak. Habis itu ntar dapat lagi. Baru ketemu ternyata aku bisa mendapatkannya dari mana? Dari
dari lagu itu juga. Jadi dari Terbakar Cemburu kan mainnya di mayor. Iya. Aku terbakar cemburu, cemburu buta, tak bisa ku padamkan. Itu minor. Minor. Nah, kalau pas refnya dan kini tetap apa E-nya ku tahu sangat mayor. Jadi cuman balik doang dan dengan chord dan progresi yang sama, cuman ganti mayor dan minornya doang. Wow. Udah gitu doang. Jadi apa namanya, ide apa segala macam ya bisa dari mana aja. Wow, iya. Tapi ya tetap aja ya ada yang ya sudahlah, udah nggak bakal jadi nih. Iya. Enggak juga sih. Kadang memang aku simpen. Jadi aku punya bank lagu itu ada 600-an lebih kan. Iya, dulu pernah kita ngurusin harddisknya dia nih. Oh iya itu ya. Isinya aku pikir gila ya gitu. Nah, itu masih ada stok-stok itu masih ada, dan kadang stok itu tidak sempat aku kulik lagi, buka lagi karena masih ada lagi yang baru lagi yang sekarang ini. Mungkin kemarin aku ada kerjaan apa jingle ya, ada jingle apa LSF gitu kan. Mereka minta, Mas Pio kan cepat bikin lagu. Iya, ya udah deh, ntar saya kasih deh. Langsung tak kasih 3. Jadi mereka bingung akhirnya. Waduh, 3, harus mereka nggak bisa milih. Beneran nih, mereka nggak bisa milih. Mas Pio, ini kita nggak bisa milih. semua enak dan aku bisa describe satu-satu kan, maksudnya bisa menjelaskan liriknya tuh begini. Terus akhirnya mereka nggak bisa milih, lama ya Fen ya, kita meeting ada 2 jam kali kita untuk menentukan itu. Karena aku jangan subjektif dong. Dialah yang biar mereka bingung kayak. Kita cuma mendescribe ya. Karena aku kasih berapa genre gitu kan, ada genre yang Korea, Japan rock gitu, terus habis itu ada rapnya, ada ini, terus akhirnya mereka milih aja. Mereka diskusi sendiri, ribut sendiri, bro, aku dengar aja akhirnya. Ya udah diambil lah 3-3-nya buat tahun ini, tahun depan. Kesinambungan. biar jobnya biar ada terus. Bener. Ide bagus nih. Terus akhirnya mereka putuskan satu, ya udah harus tahu kasih pandangan gitu kan. Ya udah, itu memang musiknya tahun 2021 mungkin musik seperti itu mungkin bisa masuk lah gitu. Itu ya udah. Tapi menurutmu memang itu gift, bukan karena ada latar belakang keluarga atau lingkungan dulu? Oh iya, keluarga iya. Tapi kan nggak semua kakak-kakakku juga nggak punya experience yang sama, nggak punya gift yang sama. Kan beda-beda. Makanya kakakku yang nomor 2 dia giftnya dia bisa kayak model empowering orang, terus buat bikin motivasi dan segala macam. Giftnya beda-beda. Mungkin kakakku yang di atasku itu dia lebih ke pengajar, pendidikan. Tapi memang didikan dari orang tua, dari ibu terutama sekali, memang musikal sekali di rumah. Jadi di rumah memang dari dulu udah ibu kan biasa di gereja kan, jadi biasa lagu-lagu gereja biasa, terus paduan suara latihan di rumah juga biasa. Jadi jadi memang dari kecil udah terbiasa musik, orang nyanyi dan segala macam gitu. Oke. Loh, kalau sampean kan nyanyi juga ya? Iya, bisa nyanyi juga. Duluan mana, nyanyi apa main gitar? Nyanyi dulu ya? Nyanyi dulu. Tapi terus habis itu pas waktu aku akil balik, aku nggak latih. Salahku itu. Jadi suaranya nggak sempat terlatih gitu loh. Jadi waktu kecil dulu aku benar-benar suaraku bisa tinggi, bisa, makanya terbiasa dari kecil udah biasa mecah suara. Biasa gereja kan mecah suara. Mungkin itu ya, sangune ya. Bekalnya itu mungkin termemori. Terus akhirnya keluar pada saat yang tepat ya. Aku SD aja udah ngeband, tapi nyanyi aku. Waktu itu aku nyanyi di perpisahan kelas, tapi aku nggak bisa main gitar waktu itu, masih SD. Terus nyanyi baru SMP kelas 2 baru belajar gitar. SMP kelas 2 baru belajar gitar. SMP kelas 2 baru belajar. Berarti sebelum Padi sakjane wis ngeband juga ya? Iya, banyak ya. SMA, kuliah ngeband. Tapi bikin demo juga band-band yang itu? Ada, sempat aku bikin demo, tapi pas waktu kuliah tuh aku musiknya thrash metal gitu kan. Surabaya. Karena aku kan orangnya modelnya gini loh, maksudnya nggak mau sama dengan orang, sukanya begitu, maksudnya nggak mau orang yang udah gini mereka main pop sama gini, jangan aku main metal aja, siapa tahu bisa tembus ke dunia rekaman. Jadi aku bikin demonya. Tapi memang sudah ada pikiran memang mau berkarir di dunia rekaman. Iya. Dan itu berkarirnya berpikir untuk berkarir itu memang pas waktu kuliah.
Karena waktu SMA mikirnya cuma main seneng-seneng. Pokoknya wedokan Kuliah ya seneng-seneng dulu, baru setelah hampir selesai kuliah terus aku mikir, aku di Surabaya ini kok nggak jelas gini ya. Kuliah apa tuh, Pak? UNER, ekonomi. Fakultas ekonomi. Maksudnya gak jelas itu maksudnya main terus nongkrong, mabuk keluar malam udah. Terus kok gak jelas gini. Sumpek aku kok temen banyak gitu loh, jadi kan nggak ada jiwa survive-nya nggak ada. Jadi akhirnya aku bilang ke diriku sendiri, aku mau merantau, aku mau push my limit sampai mentok banget. Kalau umpamanya sampai nggak bisa, baru aku pulang ke Surabaya, aku gantung gitar, aku mau kerja yang lain. Ya. Dan itu awakmu pindah Jakarta. Jadi aku akhirnya merantau ke Jakarta. Langsung di dunia musik. Kan belum kenal sama siapa-siapa. Akhirnya aku di sini tinggal di bengkel. Jadi kerja di bengkel mobil, bengkel cat, terus habis itu jadi cleaning service. Serius. Masa? Zaman dulu kan ada Hero itu kan. Hero aku kerja tiap malam, berangkat jam 10 malam kerja. Cuk dikasih uang 10.000. Nanti kan keliling dari Hero Tebet pindah, nanti ke Hero Kebun Jeruk, nanti pindah ke Hero Gatot Subroto. Jangan dulu makanya. Masa? Iya kok masa? Emang nyata itu. Terus habis itu kerja di bengkel karena di sela-sela itu aku pergi ke musika, nongkrong, lihat-lihat aja, padahal nggak ada yang kenal kan. Masih umur berapa itu, 20 kan. Bayangin aja anak umur 20. Iya. Selowecek wes raines, kumus. Keringetan guys. Lengkap ya. Terus nggak, tapi di situ aku mulai ngafalin mukanya produser, aku ngafalin mukanya Kok Apen, ngafalin mukanya Bu Aceh, ngafalin mukanya Pak Surjoko, ngafalin waktu itu Pak Ian juga kan, waktu itu Pak Ian di tim rekod. Dan itu jadi bekal aku. Nanti suatu ketika aku ketemu sama mereka, aku udah tahu, oh ini Bu Aceh, oh ini Pak Oo gitu. Berarti waktu itu belum ada Padi? Belum, sendiri. Tapi dirimu udah mulai mencipta lagu juga itu? Nah, kan kerja di bengkel. Bengkel itu bener-bener aku kerja. Jadi umpamanya bersihin mesin itu ya, ngamplas mesin, begini segala macam. Terus habis itu malam kan udah selesai kan, nongkrong sama anak-anak itu, terus habis itu aku bikin lagu. Tak rekam pakai kaset, pakai tape kecil itu. Jadi banyak. Jadi akhirnya suatu ketika aku ketemu sama Ari, gitarisnya Padi itu di acaranya UNER. Jadi gini, jadi ceritanya temanku kuliah ini resah. Ini semua udah pada mau lulus, udah mau selesai skripsinya. Aku tinggal kan setahun lebih di Jakarta karena belum selesai. Bukan cuti juga, bolos. Nitip absen. Pokoknya nggak pernah pulang deh pokoknya. Terus teman-teman bilang, "Yuk, balik. Kita bikin IO aja deh, bikin acara." Bikin IO. Karena mereka kan aku tahu dunia musik kan, karena mereka rata-rata nggak paham itu. Ya udah, akhirnya kita bikin acara slang di Surabaya, di UNER. Nah dari situ akhirnya panitianya salah satunya gitarisnya Padi itu Ari itu. Ari, terus habis itu lumayan gitarannya Ari lumayan gitu maksudnya gitu. Terus akhirnya Ari kenalin ke Rindra. Rindra Bass. Dari situ kan aku gaya dong, di Jakarta seolah-olah aku itu merantau udah terkenal, ngerti sendiri kan kalau daerah kan gitu. Kalau tinggal di Jakarta kan pasti, arek Jakarta gitu. Padahal tinggal di bengkel tuh, gak lapo-lapo padahal, nggak ngapa-ngapain. Terus mereka percaya kan, terus aku bilang aku ada 50 lagu. Memang ada benar. Selama di bengkel itu kan tiap hari bikin lagu dan ada lagu Demi Cinta, ada lagu Beri Aku Hati yang akhirnya jadi lagunya Padi itu. Di situ aku kasih ke mereka. Oh ya udah, terus mereka udah punya band sebenarnya. Terus aku dengan gayanya gitu. Ya udah pokoknya dengan ataupun tanpa kalian aku tetap jalan. Sedap ya. Berarti masih harus pede segitu ya. Padahal di Jakarta turunin ke bengkel. Mereka mau terima. Terus akhirnya ya udah, akhirnya kita sepakat bertiga jalan. Nah Ari membawa Fadli karena Fadli itu teman sekelasnya dia. Ini ada. Iya, Fadli udah nyanyi waktu itu. Fadli udah nyanyi di Master Key. Master Key nyanyi dia, jadi dia masih belum bergabung sama kita. Jadi kita ngaudisi vokalis dulu, ceritanya gitu. Audisi vokalis. Gaya ya, audisi.
Terus ya itu berbekal Jakarta itu. Jakarta bro. Terus waduh banyak banget yang kita audisi ya, macem-macem yang nggak cocok akhirnya kan. Terus akhirnya Fadli ngajak Yoyo. Dari situ akhirnya wah ini cocok ini band. Dari situ akhirnya kita buat demo lagunya ada Sudahlah, apa Beri Aku Arti dan seterusnya. Nah pas lagi begitu aku ditelepon sama Andra, dikabarin sama Andra sama Lasso. Yuk apa namanya Andra perlu kru. Mau nggak ini soalnya ada tour Dewa di berapa kota gitu, ada 9 kota kalau nggak salah. Ya udah deh, terus aku bilang kan aku tak kerja dulu ya, kru lumayan nih, lumayan. Dihitung-hitung 150.000 kali 10 lah paling. Lumayan 1,5 juta lumayan gitu. Jadi akhirnya aku pergi lah jadi krunya Andra. Itu ceritanya ya? Iya. Benar-benar ngekru ya? Ngekru ngurusi gitar. Gitu. Nah di situ kan akhirnya apa namanya? Sebenarnya kan aku sama Andra sama Lasso kan memang udah temenan lama. Ya. Andra dulu pun waktu di Surabaya juga sering main ke rumahku, sering pinjam efek pedal. Biasa lah ya daerah ya. Kalau manggung alatnya podo kabeh. Pinjam-pinjaman. Gitu. Terus setelah berapa lama itu jadi perkruan itu? Iya 10 bulan lah. 10 bulan. Jadi selama tour itu paling 2 bulan, 3 bulan. Nah, di sela-sela itu apa namanya? Kita bikin demo. Nah, salah satu lagunya itu adalah lagu Sobat. Sobat tercipta di situ. Tercipta di Jakarta. Jadi di Jakarta itu aku apa namanya? Aku bikin lagu itu terus habis itu aku tunjukin ke anak-anak di Surabaya. Waduh, ini keren. Tapi aku besok harus sudah pergi ke Jakarta karena ngekru itu kan. Berarti awakmu mulai sih baru pulang pergi. Nah, nggak ada internet ya? Nggak ada internet tuh, sangar ya. Zaman dulu gitu ya. Akhirnya aku ngerekam di ruangan kantornya bengkel itu. Ruangan kantornya bengkel itu ada ada tip karaoke gitu, tahu nggak? Tip karaoke terus ada kabel mic-nya. Tak tarik ke kamar mandi kebetulan sebelah kantor itu. Tak tarik situ terus tak rekam kan ada reverbnya. Alami. Ada reverbnya jadi sobat aku sungguh tak mengerti, aku rekam di situ. Nah udah jadi kan, aku kirim ke anak-anak. Aransemen ini apa namanya lagunya. Toh kita juga udah tahu. Ya udah akhirnya mereka bikin dengan beatnya seperti itu. Begitu aku balik ke Surabaya udah jadi kan aransemen. Ya udah tinggal ngisi kita. Nah udah habis itu kita rekam aku bawa lagi ke Jakarta. Nah disitulah akhirnya yang ketika aku berapa setahun yang lalu aku ngafalin muka-muka produser itu terjadi. Waktu itu Dewa ada acara di Poster Cafe. Terus aku kan ngekru kan, nggak tahu waktu itu udah additional belum. Pokoknya aku sempat jadi kru, habis itu jadi additional. Sempat juga ya. Oke. Terus ketemu ada produser. Wah ini ada Pak Ian, ada Pak Surya. Tak samperin dong Pak Ian dong. Pak Ian, saya Piyu Pak, saya krunya Andra. Oke. Saya dulu pernah nitip demo ke Pak Ian, padahal belum pernah. Dicatat. Pak Ian nih, kemarin tak ceritain ini. Kita kan udah ngerti dia pasti sibuk ya. Pak Ian, saya pernah naruh demo ke Sony Music. Oh ya, iya Pak Ian, gini. Oh ya, nama bandnya apa? Padi Pak. Padi ya. Oh ya. Ya udah kalau gitu saya ke kantor lagi Pak ya, saya ada lagu lagi yang baru. Nah, kan itu kesempatan toh ada lagu Sobat. Oh ya boleh, dikasih nomor teleponnya. Dari situ akhirnya aku janjian sama Pak Ian, aku kantornya Sony, aku bawa demo itu, Sobat itu. Nah, didengerin, iya Pak Ian gini. Nah, singkat cerita, akhirnya Pak Ian mau nggak kalau nonton kita konser di Surabaya? Karena aku udah pede banget, karena aku lihat sih bandnya udah super band gitu loh. Drumnya Yoyo, terus Fadli, vokalnya Yoyo begitu. Kan, apa bandnya di Andromeda. Wah, dedak gitu. Terus Rendra semuanya pokoknya aku pikirin udah super band, apalagi sih ini. Ya udah terus akhirnya aku nge-range acara di Surabaya, kita jadi band pembukanya Riff. Terus habis itu Sony datang waktu itu Mas Kunto yang datang kan nonton. Seneng dia, terus tapi belum disampaikan ke aku kan, disampaikannya udah biasa aja. Ya pokoknya gini. Besoknya aku ditelepon ngapain? Masih telepon rumah nih. Rumah di rumah kering. Jam 4 sore aku masih ingat banget, jam 4 sore tahun 98 itu. Ding. Halo, dari Sony Music Piyu, ini Mbak Ida, sekretarisnya Pak Ian, mau bicara dengan Piyu, Pak Ian. Oh iya, Piyu, katanya kemarin bagus mainnya ya. Oh iya, thank you Pak Ian. Iya.
lu mau rekaman nggak? Nah itu kata-kata itu yang benar-benar langsung, ya? Iya. Itu momen ya, luar iya. biasa ya. Wow. Betul. Nah dari situ akhirnya kita rekaman. Waktu itu Sobat itu kompilasi ya masuknya? Sobat itu kompilasi Inditan namanya. Sony Music itu lagi baru-barunya kan, jadi dia mau pengen ngambil artis yang terpilihnya dia dengan cara dia ngambil beberapa macam band yang indie yang belum pernah rekaman di kompilasi jadi satu album. Mungkin buat tes pasar juga kali. Iya. Kalau strateginya dia aja sih. Zaman dulu nggak musim single sih ya. Nggak musim ya, jadi harus ada bentuk fisik yang dijual ya. Waktu itu masih kaset kalau nggak salah. Kaset ya. Iya. Aku pertama kali denger Sobat, gila nih, ini bakal meledak ini. Iya. Menjadi benar ternyata jadi album sendiri juga ya. Kemudian berapa lama itu dari setahun? Sobat? Jadi setahun lah. Jadi setahun 98 rilis, Agustus 98 rilis single kompilasi itu baru September 99 baru rilis albumnya. Pas rekaman ya wis duwe gitar dhewe apa? Nah, setelah kan nge-crew itu kan, nge-crew kan dapat uang aku. Nge-crew dapat uang kurang lebih 1.300.000 lah pokoknya. Aku pegang nih. Aku mau beli gitar kan habis dari nge-crew nih. 98 1.300.000. Oh, mahal. Zaman itu Gibson Les Paul itu barunya 10 juta. Ya. Terus apa namanya yang second sekitar 8 juta, 7 juta, 8 juta. Betul. Gibson Les Paul baru itu 10 juta, 11 juta. Iya benar. Iya zaman itu. Itu di Jakarta Musik. Jakarta Musik. Nah, aku ke Serenata. Bawa uang 1,3. Duk ke situ kan. Terus 1,6. Terus habis itu aku cari gitar. Waduh, yang sesuai dengan budgetku ada Carvel. Carvel 1,3. Wah, ini aja dibeli. Habis itu ada lagi kayak Fender itu sekitar berapa ya? 3 atau 4 2,7 3 jutaan gitu ya. Wah, masih gak cukup uangku. Ini aja deh Carvel 1,3. Nah, pas aku noleh ke belakang kasir, ada satu soft case gitu tulisannya Gibson. Terus aku nanya, "Mas, itu apa, Mas?" Gibson. Gibsonnya orang dititipin. Oh iya, berapa, Mas? 5 juta. Wah, boleh lihat, Mas? Tak lihat. Oh, Gibson Les Paul itu. Waduh, itu aku dari kecil langsung kembali ke memoriku dulu. Jadi waktu kecil tuh dulu aku kaset pertamaku yang aku beli itu Led Zeppelin, The Best of Led Zeppelin. Aquarius itu. The Best yang gambarnya Jimmy Page. Iya. Oh, itulah Gibson itu sebenarnya udah dari kecil. Udah dari mindsetku udah dari kecil. Jadi rewind, wah, ini sesuatu yang dulu aku impiin ini. Terus aku nanya, "Berapa, Mas, harganya?" 5 juta orangnya nawarin. Wow, murah sih sebenarnya karena 5 juta karena pasarannya kan gitu. 5 juta, Bang. Boleh ditawar nggak, Mas? Aku nggak tahu, aku punya uang 1,6 kok bisa yakin gitu bisa. Enggak, telepon orangnya aja, Mas. Ya udah, akhirnya kasih nomor telepon. Set. Malamnya aku pulang, tak telepon kan. Aku tinggal di rumah Lasso kalau nggak salah itu. Tak telepon dari rumahnya Lasso. Terus habis itu tak telepon ngobrol sama orang yang ketemu. Oh iya, Mas, gini. Ngobrol, berapa, Mas, harganya? 5 juta. Boleh turun nggak? Waduh, nggak bisa, Mas. Oh, gini. Kenapa, Mas, dijual? Ini soalnya aku dikomplain sama tetangga karena dia di kompleks Angkatan Laut. Ngobrol lama sejam, tak tawar terus. Tak ajakin ngomong terus akhirnya sampai aku gini, "Mas, nanti kalau gitarnya saya pakai, Masnya nanti bangga loh." "Loh, kok bisa bangga?" "Iya, soalnya nanti aku kan sering main di TV." Sering muncul di TV loh aku ntar. Pede ya. Aku nggak tahu aku bisa ngomong kayak gitu, nggak ngerti. Ntar Masnya bangga loh karena gitar tuh akan sering muncul di TV. Wah, bisa aja. Ya udah, Mas, mungkin dia udah capek kan, udah sejaman tak jauh. Terus ya. Ayo ta, Mas, masa nggak boleh sih, Mas? Aku tuh ada gitu. Ya udah deh 3 juta deh. Langsung 3 juta loh, jauh banget wih. Akhirnya tak tawar-tawar, akhirnya tembus angka 2.350.000. Gila loh itu. Itu enggak tahu aku benar-benar 2.350.000. Tapi masih bermasalah dong. Uang masih cuma 1,6. Oke. Akhirnya telepon Andra, nyele duit. Piro yo, iki kayak nambah gitar yo wes berapa gitu, 900.000 kan aku dipinjemin kan, berarti pokoknya 2,5 lah Pak. Pinjemin 900.000, jadi nanti dibayarnya kalau pas lagi nge-crew dipotong. Beneran. Akhirnya aku ambil uangnya, tak beli 2.350.000 gitarnya. Tapi itu bukan, zaman itu kan banyak pemakai ya. Nah, kayaknya nggak tahu deh. Tapi kayaknya sih memang bener-bener aku ketemu orangnya. Ya, ketemu orangnya dan memang
dia mau jualin semua alatnya studio kan karena dikomplain tetangga. Oke, iya. Wah, gitar gila, pertama aku itu 2.390.000. dan Gibson Les Paul ya. Gibson Les Paul custom. Wah, gila. Wow. Jadi itu sejarahnya Gibson itu ternyata memang dari kecil ya, memang kita memang kalau punya impian mungkin memang harus ditanam ya. Iya. Pasti akan ketemu. Terus akhirnya ketemu nanti suatu saat. Iya. Memang kayak gitu ya. Wah, terus jadi gitar itulah modal. Jadi akhirnya itu album pertama pakai gitar itu, seterusnya sampai sampai selesai album pertama lah. Oh iya? Habis itu baru bisa beli gitar yang kedua, ketiga, keempat. Masih ada itu gitar pertama? Masih dong, masih ada. Wedan. Gila, sejarah soalnya ya. Dan Gibson pula ya. Dari sejak itu akhirnya aku ya ngoleksi Gibson terus, nggak pernah ada yang lain. Ya Gibson. Memang itulah gitarnya. Oh, tapi bukan karena sound atau apa gitu ya, memang memori masa kecil sebenarnya. Ya memang akhirnya aku memang cocok kan emang sama soundnya Gibson kan, dari kecil kan udah biasa dengerin Led Zeppelin, soundnya Led Zeppelin kan begitu gitu. Dan bisa membedakan. Aku itu dari SMP itu udah jadi kritisi musik loh. Iya, sama temanku. Aku kadang mikir, jangkrik, aku ini kelas 3 SMP ya, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP itu tiap malam minggu nongkrong di rumah temanku namanya Samir. Habis itu ada sama Afif almarhum Afif. Itu kita nongkrong, habis itu kita nonton video, habis itu dengerin kaset, terus kita komentarin. Gitarannya gak enak ya wis, padahal kita nggak bisa mainnya, tapi udah komentar. Wis sound drama gitu. Jadi apalagi almarhum Afif kan orangnya kritis. Jadi kita diskusi gitu. Wah, gitu. Gila. Jadi di SMP, bayangin aku SMP aja udah apa ibaratnya udah ngeritisi orang gitu loh. Mungkin itu biasa. Akhirnya mengasah dirimu memilah dan memilih ya. Mana yang oke, mana yang menurutmu at least. Iya, jadi kita tahu mana albumnya gak enak ya Mir ya. Gak enak ya Viv, gak enak albumnya gak usah dibeli gitu. Kan zaman dulu kan kita bisa beli kaset kan bisa nyoba kan, iya kan? Iya. Kita ke toko kaset terus nyoba, terus pulang nggak beli juga nggak apa-apa, nyobain dengerin 1 jam di situ, ganti lagi kaset, itu enak ya zaman dulu, ganti dengerin gitu. Nah gitu kita tahu gitu, beli kaset ini nggak, albumnya ini nggak enak jangan beli, lagunya nggak enak, oh ya. Tapi albumnya kemarin enak, cari album yang dulu ya, wah gitu. Jadi kita udah punya jiwa kritis dari kecil. Nek sing lolos mbok kritisi band opo? Ya memang yang top ya, maksudnya yang memang pada saat memang itu diakui di seluruh dunia. Udah diakui di seluruh. Dan zaman itu kan kita dengerinnya kan heavy metal, yang rock kayak era-era Judas Priest, ya. Anthrax kayak gitu. Metallica, Testament, Metallica, Kreator gitu ya. Iya. Wow. Terus akhirnya mempengaruhi awakmu juga mainnya musik itu ya. Main itu akhirnya waktu kuliah. Jadi aku memang nggak pernah dengerin sesuatu yang tidak tanpa distorsi. Dari kecil udah terbiasa distorsi. Jadi kalau umpamanya denger, meskipun aku dulu pernah main jazz juga waktu SD. Saya ketak itu pernah kita pernah juga ya? Pernah waktu SD. Tapi kan aku belum bisa main gitar. Jadi kita udah dengerin musik macam-macam gitu. Cassiopeia, saya ketak. Gitu. Lah nada-nadamu itu kan nggak mencerminkan metal loh Pak. Enggak. Itu dari mana? Enggak tahu. Padahal masa remajamu kan metal banget maksudnya. Tapi enggak metal banget. Kan SMP kan banyak banget ininya. Aku dengerin musiknya kan, kita juga koleksi kaset-kaset zaman dulu kan banyak. Zaman itu apa ya? Mr. Big udah masuk ya? Udah, tapi Mr. Big kan SMA kali SMA ya. Extreme gitu ya, SMA ya. SMA. Oh, dia nggak tahu lah itu pokoknya progresinya seperti itu. Nada-nada itu dari era zaman gitaris shredder itu kan dari 90-an. Iya. Tapi ya misalnya define yourself itu sebenarnya apa? Gitaris, pencipta lagu atau? Aku itu makanya aku kadang banyak banget nih. Ini aku cerita ya. Banyak banget hatersku itu kan banyak. Kalau aku lagi main gitar atau apa itu banyak banget. Aku tahu hatersku itu banyak kan tuh dari kalau nggak Balai Dewa atau mungkin ya Sobat Padinya sendiri. Karena mereka itu Sobat Padi yang memang yang ya mungkin ya mereka yang garis keras yang apa gitu. Aku nggak ngerti kan dulu pernah Padi Vakum terus. Ya aku nggak menuduh tapi memang kebanyakan sih mereka.
Jadi mereka banyak yang menyalahkan Aurs. Kalau Baladewa tahu karena ada sejarahnya aku sama Dani kan. Yang itu jadi akhirnya mereka pasti akan membandingkan aku sama Andra. Padahal aku sama Andra juga baik-baik aja. Kita juga sering sharing, suka ya dekat lah maksudnya. Ini juga kita lagi mau janjian lagi ketemuan juga. Jadi kalau aku akan bilang ke mereka, gue nggak peduli aku mau jadi gitaris apa terserah. Aku yang penting aku enjoy musik. Terus habis itu aku juga bikin karya, ya udah nggak ada salahnya. Tapi memang aku itu males buat untuk ngulik lagi karena ngulik main gitar tuh kan kayak olahraga. Harus kalau aku nggak olahraga ya nggak bakal bisa. Kalau aku nggak nge-gym badan nggak jadi. Jadi sama juga gitar tuh kalau aku nggak, dan apalagi pakai gypsum apa segala macam tuh ini. Itu kan. Tapi kalau mau nurutin dulu sejarahku, aku dulu yang ngulik Ingwi, Ingwi main minor harmonik Surabaya banget lah. Ya bisa, main apapun juga bisa sebenarnya. Asal aku mau ngulik, asal aku mau nyari. Tapi kalau untuk kebutuhan yang sekarang aku lakukan adalah gimana aku bisa nyenengin orang kan, nyenengin orang dengan musiknya Padi. Udah aku nggak harus menunjukkan skillku. Itu udah dulu lah. Udah lewat. Terus makanya kalau Padi Depon sekarang nggak pernah mau solo, nggak mau nunjukin. Ari aja yang solo kita, dia pakai efek-efek. Terus Yoyo sama Arindra. Ya aku sama Fadli aja yang nggak perlu solo. Ngapain? Aku nggak harus menunjukkan itu. Aku bukan gitaris maksudnya bukan gitaris hebat. Yang lebih jago dari aku itu banyak. Tapi yang banyak kenal aku banyak. Iya benar. Mungkin itulah yang disebut sang penghibur ya. Boleh gitu. Ya, kita menghibur orang sebenarnya kan pada intinya akhirnya. Mungkin ya itulah. Kalau ini dipikir orang-orang sampai banyak yang haters gue yang bilang begini ya nggak salah juga. Mereka ekspektasi mereka kan seperti. Tapi aku ini yang komentar juga anak baru kemarin, anak ABG, anak SMP, SMA nggak tahu kan kita. Mantan cleaning service loh. Gila loh, itu pahit banget loh, itu membentuk. Udahlah. Kalau mau ini bisa gitu loh, maksudnya bukan itu yang aku cari gitu. Aku masih bisa melakukan banyak hal gitu loh, di situ, di luar itu. Kalau umpamanya kita tinggal di Amerika, di paling nggak di barat lah. Aku mau fokus untuk main gitar aja, mau tiap hari untuk main gitar bisa hidup kita. Marty Friedman atau siapapun, Paul Gilbert masih bisa hidup dengan main gitar. Di sini nggak bisa. Ya. Aku harus berpikir yang lain, dan aku tidak hanya menyenangkan buat 1-2 orang aja. Betul. Iya sih, benar juga sih. Jadi memang ya akhirnya semua itu membentuk jati dirimu yang sekarang lah ya. Mestinya seperti itu ya. Jadi bukan sebagai udah nggak penting lagi menunjukkan gue gitaris gitu. Iya, kan aku lebih suka untuk bicara komposisi. Karena komposisi progresi dari ini dan ya terus terang sorry tuh saya kalau di Padi memang komposisi lebih banyak, aku lebih banyak untuk umpamanya ada ide dari Rindra, tapi Rindra nggak bisa menerjemahkan ke dalam chord, progresi chord yang begini, nggak mungkin ngandalin siapa lagi. Iya. Fadli juga nggak mungkin Fadli bisa bicara sampai ini dominan 7 ini segala macam minor 6 atau aku yang bisa nerjemahin dibanding yang lain. Berarti kan aku bicara komposisi, I know apa yang aku lakuin gitu. Itu aja sih. Jadi udah aku cukup bicara komposisi, terus habis itu aku lihat ini kayaknya nggak cocok deh, ini kayaknya itu lebih ke arah situ. Jadi aku bukan harus paham. Ngapain, woi? Kalau mau nonton itu cari gitaris yang lain, nonton gitaris yang jangan nonton aku. Tapi kalau lirikmu kan dulu era itu ya? Iya era itu. Kan luar biasa loh. Maksudnya literasimu dari mana sih? Aku dari kecil suka baca. Terus aku pemujanya Khalil Gibran, terus Jalaluddin, pokoknya semua bacaan zaman dulu. Aku dulu suka baca banget. Dulu waktu kecil, makanya kacamata aku tebal, suka baca novel-novel kita baca, aku bacain dulu. Terus makanya kenal Khalil Gibran, terus habis itu kayak sajak-sajaknya ya kayak Rendra kayak gitu ya, aku suka baca juga ya? Baca. Wow. Kan kadang kita apa sih ini artinya apa ya? Dari situ kita belajar kan. Iya. Terus aku punya, kalau ditanya literasi dari mana, aku dulu suka
pas waktu awal-awal nulis lagu itu aku suka baca kamus KLB, kamus besar bahasa Indonesia, KBBI itu. Iya. Itu aku baca, terus habis itu aku cari istilah-istilah sinonimnya apa. Terus habis itu aku suka bikin nulis abjad A B C D E F G. Umpamanya A itu angku, andai, itu aku catat aja. Terus nanti tinggal kalau mau bikin lagu tinggal aku ambil, oh ini andai, jadi jangan jika deh, andai aja deh gitu. Wah, ternyata ya nggak gampang ya. Oh berarti agak sedikit OCD juga ya, obsesif kompulsif. Kayaknya sih gitu, tapi aku bisa ngontrol OCD-nya. Jadi sesuatu lah, makanya kayak sama aja lah kalau kita lagi mixing kan OCD juga. Pasti kita dengerin ini instrumen yang begini kan. Orang lain lihatnya sih kayak orang gila itu. Ngapain sih? Ini orang diem aja dari tadi. Sampai suara yang lain aja mungkin nggak dengar, kita ya dengar. Itu loh ada suara klik, klik loh kan, ya kan? Orang kalau liatin kita mixing itu 6 jam kemudian ini mati nggak? Karena nggak ada suara, bisa tenang gitu. Wah, tapi ini memang orang satu ini memang selain tadi yang kita bahas ini peduli banget sama sound, peduli banget sama, menurut saya paling nggak. Kita berdua sempet juga melanglang buana ke Eropa hanya pengen belajar ke seorang engineer Grammy winner gitu. Emang peduli sound atau karena tertarik sudah punya alat, sudah punya financial kuat, atau memang dari awal memang peduli gitu? Ya balik lagi kayak dari SMP kan, aku udah kritis terhadap hal kritisnya musik, sampai ke sound juga kan. Kita tahu gini, dari kita terbiasa dengerin kaset kan, kaset itu kan analog sekali, sehingga apapun yang kita dengar itu pasti akan kerasa, nyampe di telinga kita, sampai nyampe di pikiran kita sampai kapanpun. Oh ya bunyinya nih itu kok nggak ada ya bunyinya, jadi kita hafal, kita tahu lagu apa ini. Nah dari situ ternyata bekal buat kita ketika kita mulai mengkomposisi lagu. Waduh, jangan kayak gitu dong, kayak gini loh, kayak soundnya ini loh. Dan kita selalu membandingkan dengan sound-sound luar kan. Kayak umpamanya referensinya dari mixingannya si Wani YouTube, kita dengerin mixingannya seperti itu, kita kupas, kita bahas. Oh iya ya, ternyata ada suara-suara seperti ini ya. Gitu. Itu yang akhirnya jadi referensi. Nah, ketika mulai bersama dengan Padi, kita melihat bahwa salah satu kekuatan kita adalah kita bisa membuat ramuan baik dari musiknya juga ramuan dari sound-soundnya juga. Nah itu memang dari awal memang aku kan belum paham sama sekali waktu itu. Emang di Surabaya aku sempat rekaman bikin analog gitu kan, pakai pita juga zaman itu. Terus habis itu ketika sama Sony masih pakai pita kita. Nah pakai pita dan juga masih 24 track. Jadi masih terbatas sekali. Terus baru tahun 2001 baru Pro Tools masuk kan, baru kita belajar itu digital. Nah dari situ akhirnya kita banyak mengerti tentang itu. Terus akhirnya ya udah, karena Steven Santoso itu kan dia belajar di Full Sail. Ya udah kita ambil aja ilmunya dia. Kita Steve ini apa sih? Oh gini. Oh iya. Dari situ akhirnya kita belajar. Belajar dari situ akhirnya aku mulai untuk mulai untuk bertanggung jawab terhadap produksi album Padi. Itu diminta ataupun tidak diminta aku tetap melakukan itu. Album kedua juga begitu, aku full in charge itu sampai album ketiga. Ketika rekaman di Australia, berarti kan Steven nggak ikut, berarti harus aku yang tanggung jawab. Nah itulah, jadi dari situ producing musik production aku udah terbiasa. Loh, berarti album 1, 2 tuh Steven udah ikut dari posisi rekam? Dari rekam, kalau di album 1 iya posisi rekam sampai album kedua. Album ketiga kita semua rekam di Australia di Melbourne. Terus habis itu mixingnya, habis itu take lagi di rumah di Cinere. Cinere aku sendiri sama si Revi. Waktu itu sama Revi. Steven nggak ikut sama sekali, nggak pernah ikut. Jadi kita take semua dikerjain di situ. Berarti produsernya aku dong berarti. Betul. Terus habis itu aku bawa lagi ke Sydney untuk mixing sama Guy Gray. Sama Guy. Album ketiga Guy Gray. Guy Gray. Memang Guy Gray waktu itu memang lagi populer banget di Indonesia ya. Itu gara-gara aku kenal Guy Gray waktu aku ngerjain produce singlenya Lasso.
karanganku juga Menjaga Hati itu yang produce si Bongki. Tapi baru jalanku tak panjang ngeproduksi, aku yang produce, terus habis itu baru kenal sama Guy Gray. Janjian aku sama Guy Gray minta kontaknya di Australia gimana gitu. Oh gitu ceritanya ya. Karena Guy Gray memang banyak dipakai Aquarius ya waktu itu ya. Iya, waktu itu sering banget pakai Aquarius. Banyak artis Aquarius yang mixing sama dia ya. Dari situ akhirnya aku tahu kan mulai producing itu seperti apa. Ya dari album pertama, kedua kan pengalaman banyak dari situ. Oh, dari situlah ketertarikannya malah nambah ya. Iya. Jadi lebih tapi lebih universal kali ya, nggak terus melulu ke gitar tok ya. Karena udah skalanya udah produksi ya. Kalau kita udah bicara skala produksi kita nggak boleh subjektif kan. Karena mentang-mentang aku gitaris jadi gitaris harus menonjol atau enggak. Bahkan kita tahu gini porsinya bagaimana. Jadi nggak semua lagu itu memang harus ada harus ada gitarnya, harus ada muncul ini. Kadang pun juga nggak perlu, juga nggak apa-apa. Selama komposisinya memang memungkinkan dan memang mengarahkan ke arah situ. Komposisinya ya berarti ya. Jadi tetap dalam memilah-milih sound ini tetap dilihat komposisinya ya. Apakah ini dark, sedih atau gitu ya. Kan kita belajar dari Michael Brower itu. Oh iya. Jadi kita dulu tuh pernah sekolah apa namanya? Workshop. Dengan Michael Brower. Michael Brower itu sound engineer-nya Coldplay terus habis itu tahun 70-an juga dia Rolling Stone juga, Aretha Franklin dan macam-macam, tapi dia Grammy winner-nya Coldplay yang terakhir waktu itu ya, album Yellow ya. Bukan, XYZ, sorry. XYZ. Itu kita tunjukin waktu itu Speed of Sound lagunya Coldplay tapi masih rough. Belum ini, wih gila jelek banget ya. Tapi begitu di mixing sama dia, wah bisa lebar gila. Dan kita enaknya kita diajarin untuk ngelihat produksi yang dari rough, dari raw yang masih ini sampai mixingnya sampai bagaimana. Betul. Ada contohnya band dari waktu itu kalau nggak salah Warnernya Prancis lah, ada band itu di situ mereka berantem gitu terus nanti itu nggak pakai metronom itu dia. Pokoknya bukan pakai metronom tapi pokoknya temponya nggak karuan. Tapi sama dia dibiarin, dibuat rough emang kayak gitu. Gila sih memang metodenya. Waktu itu aku Piyu ada juga Ari Aru tuh produsernya Tulus. Kita bertiga belajar itu waktu itu sama beberapa yang dari luar ya. Dan itu sekarang top loh. Iya sih, siapa namanya? Andre Maury itu yang dapat Grammy. Dia dapat Grammy dia. Iya. Terus si siapa? Kush Audio. Siapa namanya? Greg ya. Yang bikin alat sekarang kan. Itu lucu tuh. Begitu kita seminar selesai ditanya satu-satu kan? Ingat enggak? Iya. Abis ini gimana kesannya gitu kan? Cuma dia yang jawab, saya mau berhenti mixing gitu. Terus ditanya lu, terus ngapain? Saya mau bikin alat buat mixing. Itu masih ingat gitu. Wah. Ya, pengalamannya ya itu. Jadi itu memang pengalaman juga buat kita juga ya. Ternyata menambah wawasan banget ya. Iya. Pastilah. Iya. Terus Padi Reborn sama Padi bedanya apa, Pak? Beda. Karena Padi ya itu dulu. Enggak, kalau Padi memang sejarah Padi Reborn dan Padi memang beda ya. Kalau Padi itu sejarahnya memang dari sesuatu yang dari nol, terus habis itu merangkak untuk menjadi sesuatu. Kita dari awal dari nawarin demo, proses perjuangannya harus sampai dilihat sama Sony, di audisi, terus habis itu rekaman, terus habis itu kita jalan terus dan non-stop, nggak pernah berhenti kita. Bikin album, tour, turnya juga bukan 1-2 langsung panjang dong, nggak pulang gitu. Selama itu kita jalani terus tanpa melihat hakikat sebenarnya dari bermusik itu. Bahwa kita harus punya chemistry, bonding antar satu sama lainnya, saling menguatkan tuh nggak ada. Kita pikirnya udah kerja, habis itu udah pikiran pulang. Sampai akhirnya ternyata hal yang kita rasakan di situ udah bukan kayak ngeband lagi, jadi udah kayak udah nggak enak lagi. Terus mungkin ya juga karena ada pengaruh drugs juga kan, ada yoyo juga, jadi gini tidak subjektif. Terus habis itu setelah itu juga Ari dan
akhirnya banyak bentrokan-bentrokan di situ, walaupun bukan hanya drag aja tapi juga masalah ketidakpercayaan satu sama lain. Karena apa? Karena kita kan begitu kita single sama-sama, habis itu kita punya keluarga dan kita udah punya background dunia yang berbeda. Kita masuk lagi udah pasti berbeda pasti pikirannya. Kalau buat aku sih melihatnya seperti itu. Sehingga akhirnya itulah yang menjadi sebuah alasan kita akhirnya saling tidak percaya satu sama lain sih kalau aku lihat. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk vakum. Nah, ketika vakum berarti kan kita udah sampai di atas, belum kita sampai turun tapi udah vakum dulu di atas. Nah, ketika vakum lama kan 7 tahun. Nah, itu kita benar-benar dari nol lagi kan. Makanya Padi reborn. Jadi reborn bangkit kembali dari nol lagi. Tapi kan tadi ada ketidakpercayaan dan sebagainya. Kemudian jadi satu lagi, membuang ketidakpercayaan dan itu segala macamnya piye gitu. Sebelum mulai itu aku memang belum yakin kalau mau balik lagi. Oleh karena itu aku waktu itu lebih dekat sama Ari kan, karena Ari waktu itu dia habis rehabilitasi, terus dia sering dekat sama aku, sering jalan. Waktu itu aku juga masih ada proyek proyek ini Best Cut of Bio ini. Jadi aku package album lagu-lagu lama, terus penyanyinya baru. Nah, dia banyak kita kontak kan, touch gitu. Terus aku bilang, aku harus ada guarantee. Kalau dulu umpamanya kita berlima, terus habis itu ada drugs, ada hal seperti ini, kita nggak punya pegangan, nggak punya ada sesuatu yang harus kita jadikan jadikan fondasi bahwa kita harus jalan atau kita harus berhenti, nggak ada seperti itu. Nah, kita harus punya itu. Jadi artinya saya butuh sebuah kepastian, sebuah agreement. Jadi akhirnya kita buat agreement yang kita tanda tangani bersama di depan notaris. Kita tanda tangan berlima, habis itu disahkan sama notaris, jebret, agreement Padi untuk kembali lagi. Inisiasi siapa itu? Ya memang kalau boleh dibilang sih memang aku yang pengen. Aku yang pengen, karena memang Ari waktu itu dia menjembatani antara aku sama Fadli dan yang lain gitu loh. Karena memang ada sesuatu hal yang memang nggak bisa ketemu di situ. Yang satu mau pengen begini, enggak aku mau cari begini. Nah, makanya aku butuh sesuatu yang bisa menjadi guarantee buat aku. Apa yang bisa menjadi guarantee bahwa Padi ini akan menjadi andalan kita gitu. Ya udah, akhirnya kita buat agreement. Mereka memasukkan ide-ide, input-input untuk apa yang perlu dimasukkan di dalam agreement itu mereka sampaikan. Aku juga sampaikan. Jadi kalau aku sih Padi itu is a brand. Jadi Padi itu udah bukan band lagi tapi brand. Yang harus kita jaga, yang harus kita harus ngikutin dia. Bukan Padi ngikutin kita. Kalau dulu bisa gitu. Dulu bisa gitu, umpamanya ada project, umpamanya si A ada project ini. Ya udah Padi tunggu dulu, Padi break dulu ini segala macam. Nggak bisa kayak gitu. Ini sekarang Padi adalah yang utama. Jadi agreementnya adalah, intinya adalah Padi menjadi prioritas utama. Dan macam-macam di situ juga disebutkan ya, termasuk kayak nanti kalau ada masalah nanti penyelesaiannya seperti apa, ini begini gitu. So Padi Reborn itu jadi namanya atau Rebornnya ini projectnya? Bukan, jadi nama. Jadi namanya. Suatu ketika akhirnya kita kan sepakat bersama. Nah, sepakat bersama salah satunya itu adalah sebuah ketentuan, karena sebelum Padi Reborn ini dulu Padi itu yang manajemennya pegang aku. Banyak aku yang pegang. Yang ngurusin segala macam produksi dan itu. Jadi di dalam kesepakatan itu bahwa Padi akan menunjuk satu manajer yang akan mengatur kita. Ya which is aku harus mengikuti dong. Karena ini agreement kita bersama, itu salah satu syaratnya supaya kita bersama-sama lagi. Akhirnya kita menunjuk, ngajak Albert Wijaya untuk jadi bagian kita. Nah, Pak Albert ini bukan hanya manajer tapi menjadi bagian dari Padi. Jadi berenam kita. Gitu. Jadi Albert itu adalah six member. Jadi dia porsinya juga dapat. Ibaratnya kita main berapa dapat 10.000 dia dapat juga. Transfer juga. Jadi enak. Jadi kita bekerja di bidang kita, dia bekerja di bidang dia. Jadi makanya kita urusannya adalah di urusan musik, bikin lagu, untuk aransemen. Kalau dia urusan untuk marketing, untuk administrasi. Jadi ini sekarang under apa? Label kah atau? Enggak, jadi kita punya perusahaan sendiri. Jadi namanya ada Padi Pradabadi, ada Padi Persada juga ada. Jadi gitu. Kita macam, dan
kita udah lepas dari Sony Music, ya udah kita manage semuanya sendiri aja. Wow, iya, luar biasa ya. Tapi ya memang akhirnya ketemu juga ya, gimana cara menyatukannya, meskipun mungkin prosesnya kalau setahu panjang juga itu ya. Lumayan, 7 tahun. 7 tahun ya. Gila. 7 tahun. Jadi sebenarnya awalnya sih mau vakumnya itu cuma 3 bulan atau tapi 3 bulan rencana bulan apa ya? Pokoknya bulan Maret, bulan ketiga atau bulan kedua itu Yoyo ketangkep. Oh, itu. Terus ketangkep dia di apartemennya dia, habis itu masuk kan, masuk akhirnya harus setahun. Berarti kan 3 bulan jadi setahun. Jadi 16 bulan nih ibaratnya gitu. Begitu 16 bulan ya ketemu aku, terus terang aja ya ketemu aku pas lagi ada project ngerjain bukan project sih, aku lagi lonceng buku kali kalau nggak salah. Terus setelah itu dia ngajak Padi jalan, nggak bisa dong kan, kita harus nyamain chemistry dulu, ngobrol dulu, nggak bisa kayak tiba-tiba harus langsung. Aku nggak mau gitu, aku ada alasan sih kenapa begitu. Karena aku tahu ada sesuatu yang belum beres. Karena esensinya belum dapat kita. Aku melihatnya ke situ. Bukan hanya kita cuman ngumpul main gitu, enggak, aku harus ada esensinya. Ya sebenarnya pada saat itu aku belum kepikir untuk bisa bikin agreement. Belum kepikir lah. Tapi setelah itu 7 tahun kemudian baru kepikir. Wow, gila ya. Tapi ya pasti tektokannya ya berat juga ya gue ya. Nah, akhirnya kan mereka bikin band kan, musik kimia itu. Jadi akhirnya mereka yang buat band. Nah, di sela-sela itu akhirnya banyak yang menyalahkan aku kan, dipikir aku yang membuat Padi bubar, dipikirkan aku bikin banyak project. No, aku bikin project karena karena memang nggak ada apa-apa kok. Dan aku harus bekerja, berkarya. Iyalah ya. Kita harus tetap jalan juga. Jadi jangan disalahkan aku yang bikin project. Enggak, aku nggak pernah. Boleh dibuktikan kalau itu. Kalau aku nggak pernah bikin project dulu gitu. Iya. Ya tapi memang ya puji Tuhan lah ya, syukur lah sekarang jadi bisa berkarya bersama-sama lagi ya. Iya, jadi itu memang adalah bagian dari yang harus kita lewati. Dan kita juga sekarang enjoy dengan kehidupan yang kita jalani sekarang, reborn. Terus semua happy, yang penting semua happy dan nggak perlu ada yang harus ditutupin lagi ya udah gitu. Jadi rencana Padi Reborn ini juga akan tetap membuat album, membuat single terus, kemudian terus. Mungkin ada turunan-turunan yang lainnya, merchandise segala macam ya. Wow. Ini setelah Net TV apa lagi di project Padi Reborn? Padi itu kemarin itu kita kan barusan kerja sama Satgas Covid itu, jadi kita lagi campaign buat ingat pesan ibu itu loh, pakai masker. Nah, kita lagi campaign itu juga. Terus habis itu kalau lagu kita itu dulu sempat bikin album sebenarnya sebelum yang album kemarin. Kemarin kan kita bikin album repackage. Repackage itu lagu lama yang kita aransemen ulang. Terus ada satu lagu baru, terus baru maunya kita mau keluarin album yang full. Yang full dan baru itu semua. Udah ada sebenarnya. Wow. Udah siap. Wow, berarti tinggal ditunggu nih. Kapan? 2021 mungkin? Bisa jadi, tinggal kita rilis aja kok itu. Tinggal dirilis, sudah siap, mixing udah beres semua ya? Udah separuh, udah sebagian. Tinggal mungkin ada beberapa yang harus kita tik ulang kayaknya. Wow, gila ya. Saya pertama ketemu Padi itu, saya masih main band. Kita ketemu pertama tuh di Solo. Di Solo ya? Kamu sama Anang ya? Jangan deh. Iya. Gitarisnya Anang. Tahun 99 gitu. Iya, tahun 99 atau 98 aku lupa. Itu bareng sama Tip X. Yes. Ada Romeo kalau nggak salah ya. Romeo. Baby Romeo apa Romeo ya? Romeo kalau nggak salah ya. Romeo atau iya pokoknya itu. Ada Anang. Iya. Kamu masih pakai bis itu. Iya. Masih itu ikatannya masih anak band banget ya. Masih semangat, masih. Gila ya. Habis itu di Gor Gor apa gitulah. Di Dasono ya? Iya. Di Dasono di Jogja. Iya, gila itu. itu berapa tahun kamu ngeband itu maksudnya setelah itu? Setelah itu tahun 2000 selesai. Maksudnya aku udah tertarik ke sound banget udah. Habis itu kita ketemu lagi di 2003 waktu kita ngerjain Jarum Coklat. Yes, di studioku, tempatku kerja dulu itu. Habis itu ya terus udahlah gitu.
Nah itu aku baru lagi semangatnya produce itu aku. Jadi aku lagi ini kan kita ngebahas sound drumnya kayak gimana ya. Wah seru sih, seru ini luar biasa loh. Banyak obrolan tentang sound. Ini band ini luar biasa nih. Dan istriku ngefans banget loh. Oh iya? Iya, Padi. Waduh. Wah itu sampai aku akhirnya terpaksa dengerin kan. Ya tapi memang udah kenal dari single Sobat sih. Memang udah kenal dari single itu, memang ngikutin terus sih, memang keren nih. Aku ingat album keberapa ya, aku lupa itu. Aku sampai waktu itu SMS. Yuh, keren banget ini soundnya gitu. Aku lupa tapi album keberapa. Aku dengerin di Aquarius waktu itu. Wah, keren sih. Ya, semoga lancar Padi Ribbon-nya. Semoga lancar project-project berikutnya. Amin. Oh, ngomong-ngomong ini boleh diomongin nggak? Apa ini? itu? Itu katanya mau rilis ada 10 tempat, 10 kota. Masih proses ya. Tapi ada tahun depan ada kejutan nih tahun depan. Bapak ini akan bikin sesuatu di 10 kota. Tapi nggak boleh diumumin sini. Nanti aja ada rilisannya. Pak, matur suwun waktunya. Oke, sama-sama. Aku thank you banget loh udah dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol ini, padahal channelnya subscriber Siti. Oh, tapi serem-serem itu. Yang followernya pasti sound engineer yang memang planet-planet Pak. Matur suwun Pak, iya, sukses. Sama-sama. Thank you. Bye.